Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Satu program di mana kita dapat mendengar suara gembala kita yang baik, yang sangat mengasihi kita, yang akan menuntun kita dalam destininya Dia, destiny ilahi. Nah, mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar suara gembala kita sama-sama menghampiri Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Biar Tuhan mengurapi kita sehingga kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Silakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari bersama-sama dari awal pujian ini sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku, Ya. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, setiap firman-Mu terjadi ya Tuhan. Aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kau yang setia, Kau yang ajaib. Haleluya, haleluya. Ku percaya, aku percaya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap bibir mulut lidah kami terus senantiasa menaikkan ucapan syukur kepadamu. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap hidup kami. Kami siang pada malam hari kami mau berkata, Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari yang di rumah-rumah bersama-sama katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bapak, kami mengucap syukur buat suara gembala yang boleh kami dengar pada malam hari ini, yang akan menuntun setiap kami, menuntun langkah-langkah kami dengan firman Tuhan. Kau urapi setiap kami, baik kami yang tempat ini maupun yang di rumah-rumah, diurapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Semua mari bersama-sama berkata amin. Nah, shalom sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Bukan kebetulan kalau malam hari ini kami bersama dengan Pak Gembala dan kami, saya dan istri akan membawakan kesaksian saudara. Ada sedikit kesaksian dari hidup kami beberapa tahun yang lalu. Di tahun 2018 ketika atas perkenanan Tuhan mengizinkan kami satu keluarga untuk dibawa ke tanah perjanjian. Saya percaya ini bukan kemauan kami. Nah, ada sedikit kesaksian yang cukup baik. Saat itu Pak Gembala memang ngomong sama saya dan istri, ayo kita ke Israel. Ini karena ini konteksnya adalah keluarga, makanya diajak untuk kita bersama-sama untuk berangkat ke Israel. Cuman saat itu jujur kami nggak punya cukup uang untuk kita berangkat bersama-sama. Nah, bahkan flyer yang sudah diberikan Pak Gembala ke saya tuh, karena saya
sepertinya sudah tidak ada harapan gitu untuk kami bisa ikut ke sana. Kalau toh ikut, uang kami cukup cuma untuk satu orang saja, berarti cuma saya yang pergi. Nah sementara kami memang punya kesepakatan gitu kan, kami punya kesepakatan kalau kita pergi ya kita pergi semua, kalau enggak ya enggak semua, seperti itu. Nah ini gimana nih, Pak Gembala sudah kasih kita formulirnya bahkan gitu kan, ya udah. Akhirnya waktu berjalan demikian. Nah satu pengalaman yang enggak pernah kami lupakan saat itu, istri saya dia berdoa seperti ini. Tuhan, kalau memang Tuhan yang mengundang kami untuk kami boleh berangkat melihat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, kami pasti berangkat. Dan satu hal yang dia minta, kami tidak mau berhutang, kami nggak mau pinjam dengan orang-orang yang lain gitu. Supaya apa? Kalau memang Tuhan undang kami pulang dari Israel, kami bisa jadi berkat. Itu aja yang jadi doa sederhana daripada istri saya. Dan benar saudara, waktu berjalan kami kumpuli itu tidak ada apa-apa, kami belum punya bayangan sama sekali. Nah kemudian waktu berjalan itu bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah di bulan Februari itu tiba-tiba yang menyewa ada satu toko modern di tanah kami itu, tiba-tiba dia menawarkan untuk perpanjangan kontrak. Padahal orang kalau kontrak itu biasanya kan nanti kalau sudah 1 tahun kurang baru dia bicarakan untuk apa namanya, untuk perpanjangan kembali gitu ya Bu ya. Tapi ini enggak gitu. Dan ini yang saya percaya, campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil, nggak ada yang bisa menahan kalau Tuhan sudah menginginkan kita berangkat. Nah itu masih kurang kira-kira 5 tahun ya, sekitar 5 tahunan. Jadi masih kurang 5 tahun itu tiba-tiba ini orang Belanda. Jadi yang menyewa itu orang Belanda dan dia punya adik yang di Cirebon, untuk dia diutus mengontak kami, Pak Richard gimana nih kalau misalkan kita bikin perjanjian lagi untuk diperpanjang 5 tahun ke depan. Aduh, saya ini enggak ngerti gitu ya, saya harus patok harga berapa, saya harus kasih harga berapa, itu saya enggak punya gambaran sama sekali. Oke, akhirnya baik Pak, kami akan bicarakan dulu dengan istri, nanti kita akan hubungi. Nah kemudian singkat cerita kami punya kesepakatan harga, setelah saya survei kiri kanan, kemudian kami sepakat harga dan tidak lama, cuman butuh waktu sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan itu orang itu sudah mentransfer. Dan saya percaya ini adalah jawaban yang Tuhan berikan untuk kami bisa memenuhi panggilan melalui Bapak Gembala. Kami satu keluarga, saya, istri dan anak saya Cara, untuk kita bisa mengikuti perjalanan rohani ke Israel. Dan puji Tuhan. Nah setelah itu saudara, ya memang namanya keluarga, saya percaya tidak berjalan dengan baik-baik saja, tidak berjalan dengan mulus-mulus saja. Nah suatu ketika kami sudah sepakat ya, saya dengan istri sudah sepakat untuk meleskan Cara, anak kami itu, karena dia memang sudah mulai beranjak pelajarannya agak susah, sudah tidak mampu lagi untuk ngajarin, kita leskan ke mana? Di Neutron. Nah itu kami sudah membayar sekitar untuk 6 bulan itu sekitar 6 juta kita bayar. Nah timbul masalah ketika setiap hari Rabu itu kebetulan jadwalnya Cara itu untuk untuk les, itu istri saya pasti otomatis nggak bisa ikut doa malam, nggak bisa untuk ikut doa malam. Nah suatu saat, jadi saat itu sebelum pandemi ya, jadi kita memang full, pelayanan kita full banget. Saya selesai melayani sebagai full time di tempat ini, untuk kemudian langsung pulang, saya antar Cara, dan nanti biasanya istri saya akan jemput dia, saya langsung ke gereja gitu. Nah timbul masalahnya, komplain. Jadi istri saya komplain, kita ini sudah bayar mahal-mahal. Saat itu saya nggak bisa untuk antar Cara Pak, nggak bisa antar Cara untuk les saat itu. Dia mulai komplain,
kita udah ngeluarin uang banyak-banyak. Kalau gitu udah nggak usah lah gua. Akhirnya kita sempat bertengkar cukup hebat gitu ya. Di mobil gitu sambil nganterin cara kami bertengkar sangat hebat. Dia nangis-nangis ya toh. Tuhan aku piye ini, saya bingung itu. Saya bingung. Satu sisi pelayanan, satu sisi keluarga. Dan ini nggak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain, nggak bisa. Saya percaya nggak bisa. Kalau saya jadi berkat di pelayanan, saya juga harus bisa jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Nah, akhirnya Tuhan taruh hikmat ke saya gitu. Tuhan taruh hikmat ke saya, dia nggak mau berangkat Pak. Dia nggak mau berangkat. Kemudian saya cuma bilang begini, Tuhan taruh hikmat buat saya. Oke lah, saya nggak paksa kamu berangkat, saya bilang gitu. Doa malam, memang saya yang full time, saya bilang gitu. Tapi coba, aku minta kamu, ini di mobil ya sementara masih bertengkar ya Pak. Kemudian kita sampai di tempat lesnya Cara, saya minta kamu pakai hati nuranimu untuk kita menyelesaikan masalah ini. Oke, saya berangkat ke gereja untuk kami melayani di doa malam, saya berusaha menenangkan hati. Kemudian dia jemput Cara kan. Saya cuma nunggu tandanya Tuhan berkenan dengan kami kalau istri saya berangkat nyusul ke doa malam, itu tandanya ada pemulihan di tempat kami. Tuhan itu memang dahsyat dan luar biasa. Dia mendengar doa anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau datang, mau bawa keluarga, pemulihan keluarga untuk dipulihkan sungguh-sungguh. Dia berangkat. Dia dengan Grab, dia berangkat nyusul dengan Cara, dan dia sudah tidak nangis lagi. Saya percaya itu apa ya, kalau mau dibilang pertobatan juga pertobatan, karena pertobatan kita harus setiap hari. Tapi saya percaya ini adalah satu pemulihan hati yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Sejak saat itu saya udah tidak pernah ngoyak-ngoyak lagi, kecuali memang sakit dia tidak ikut. Tapi setelah itu setiap kali saya mau berangkat doa malam dia udah siap. Dan terpuji nama Tuhan, kiranya kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu semua, keluarga kita semua diberkati untuk kita semakin membawa pasangan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Saya menjadi saksi juga kami. Dulunya saya lihat jarak kerohaniannya Pak Richard dan istri itu jauh sekali, tertinggal sekali. Pak Richard jauh lebih rohani, istrinya itu jauh sekali. Tapi sekarang saya melihat satu hal yang luar biasa. Saya lihat istrinya mengejar ketinggalan. Luar biasa. Dan saya lihat sekarang mereka makin diberkati. Mungkin nanti next kesaksiannya menyusul. Ya, berkat-berkatnya makin luar biasa saya melihat. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam apa yang menjadi tuntunan Tuhan malam ini. Mari katakan sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari keluarga-keluarga katakan, kami datang. Kami datang di hadirat-Mu, ya, dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Keluargaku bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, bulan ini khususnya bulan November, kita akan masuk dalam seri yang baru, yaitu seri tentang keluarga. Nah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tuntunan, tolong dipersiapkan roti dan anggur. Nanti kita akan akhiri Suara Gembala ini dengan perjamuan suci. Nah kali ini dalam Suara Gembala, saya akan sampaikan judul daripada tuntunan Tuhan malam ini, yaitu bagaimana kita membangun keluarga yang ilahi. Keluarga yang ilahi. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 27-28 yang mendasari membangun keluarga yang ilahi. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah coba perhatikan ayat 27. Bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah itu sebagai pribadi yang punya perencanaan, punya planning gitu. Nggak asal bikin, nggak asal buat. Nah saudara, manusia itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Ya, didesain bukan menurut gambar hewan, bukan menurut gambar iblis, tapi didesain menurut gambar Allah. Ya, dan dikatakan manusia itu diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Ada dua jenis kelamin di sana. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dari hal ini maksud saya Allah itu menciptakan ada dua jenis kelamin. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah itu dari semula ingin membentuk yang namanya keluarga. Nah keluarga yang dimaksud ini karena manusia yang diciptakan itu menurut gambar Allah, haruslah keluarga yang segambar dengan Allah, yang saya sebut dengan keluarga yang ilahi. Nah oleh karena itu saudara perhatikan bahwa di sana apa sih yang menjadi tujuan dari ayat ini? Allah membentuk keluarga yang ilahi di muka bumi ini. Nah saudara, dikatakan di ayat 28, karena Allah yang pertama ingin melahirkan keturunan ilahi, beranak cuculah bertambah banyaklah. Tentu yang dimaksud ini adalah anak cucu yang segambar dengan Allah, yang ilahi. Ya, Allah ingin melahirkan keturunan ilahi di muka bumi, dan yang kedua, Allah ingin memberi kuasa kepada manusia, kepada keluarga yang ilahi yang dibangun itu, memberikan kuasa supaya manusia itu yang membentuk keluarga yang ilahi itu menikmati kuasa untuk menikmati segala berkat yang Allah sediakan di muka bumi ini. Saudara, saya percaya saudara nangkep ini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ya secara khusus buat mereka yang belum menikah, ya yang belum menikah, perhatikan hal ini. Kalau saudara ya anak-anak Tuhan yang belum menikah dan merencanakan pernikahan, perhatikan, karena saudara adalah diciptakan segambar dengan Allah, bentuklah, bangunlah keluarga yang segambar dengan Allah, yaitu keluarga yang ilahi. Dan Allah berjanji bahwa dia lewat saudara, lewat pernikahan saudara, dia akan melahirkan keturunan yang ilahi. Dan kedua,
keluarga yang ilahi, Tuhan akan memberi kuasa untuk menikmati segala berkat yang Dia sediakan di muka bumi ini. Kalau saudara bangun keluarga saudara menjadi keluarga yang ilahi, percayalah, tidak pernah akan ada yang namanya kekurangan. Gak pernah ada yang namanya kekurangan. Karena di sini janji Tuhan, Dia memberi kuasa untuk saudara bisa menikmati segala berkat yang ada di bumi. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari keluarga-keluarga katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nah saudara, perhatikanlah bagi saudara-saudara yang belum menikah, poin-poin yang saya akan bagikan bagaimana membangun keluarga yang ilahi. Bagi saudara yang menikah, catat ini baik-baik. Bagikan ini sebagai warisan untuk anak-anak saudara, supaya mereka, keturunan saudara ini bisa membangun keluarga yang ilahi. Nah, bagaimana membangun keluarga yang ilahi? Yang pertama, mari lihat Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Perhatikan, Tuhan Allah berfirman. Jadi waktu Tuhan itu menciptakan manusia, maka yang pertama kali diciptakan itu Adam, laki-laki, dan ditaruh di Taman Eden. Saya nggak tahu berapa lama Adam itu sudah tinggal di Taman Eden. Tapi satu kali, saya percaya ini dalam waktu yang menurut saya cukup lama. Pada waktu Tuhan melihat Adam ada di Taman Eden seorang diri, bukan Adam yang minta sama Tuhan. Dan dia bilang begini, aku nih kok sendirian Tuhan. Aku nih kok jomblo. Gak betah lama-lama jomblo di Taman Eden. Enggak. Tapi Tuhan yang berfirman. Tuhan yang mengambil inisiatif pernikahan itu. Tuhan yang mengambil inisiatif untuk memberikan penolong. Dia berkata dengan melihat manusia seorang diri saja. Dia bilang gak baik. Manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah saudara dikasih Tuhan, gak baik loh seorang diri itu. Kalau memang saudara gak disuruh Tuhan seorang diri. Karena Tuhan sendiri yang ngomong gak baik manusia seorang diri. Dan Allah berkehendak setiap saudara itu menikah. Karena seorang diri itu gak baik kata Tuhan. Nah saudara, hal yang pertama yang saudara perlu tangkap di sini. Kalau saudara merindukan jodoh, pasangan, nah saudara mesti ngerti betul, mendoakan betul bahwa pasangan saudara itu benar-benar kehendak Tuhan. Bukan kehendak saudara. Ya, jangan pernah saudara menikah karena saudara melihat yang saudara nikah itu kaya, ganteng. Ya, bukan gak boleh punya jodoh kaya, tapi dasarnya bukan itu. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia ganteng, cantik, bukan karena dia pinter. Tapi saudara mesti ngerti kalau mau membangun keluarga yang ilahi, nomor satu ini saudara mesti punya persekutuan intim dengan Tuhan. Dan saudara mendoakan sebelum mengambil keputusan menjadikan seseorang itu menjadi pasangan saudara. Saudara harus ngerti bahwa itu benar-benar jodoh dari Tuhan. Karena banyak sekarang anak-anak muda menikah, gak pernah ngerti bahwa jodohnya ini benar dari Tuhan atau enggak. Dia hanya berpikir sudah waktunya nikah, saya punya kebutuhan seks, saya punya kebutuhan hidup, ya sudahlah, mumpung ada yang mau, ya kaya lagi, ya udah, kapan lagi gitu. Nah bukan itu saudara, ingat, pernikahan itu inisiatifnya dari Tuhan.
Oleh karena itu saudara, bagi yang sudah menikah, saudara harus didik anak-anak saudara untuk bisa ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Paling penting ini nomor 1. Dia harus ngerti kalau dia mau ngambil pasangan, bahwa pasangannya itu benar-benar kehendak Tuhan. Ya, bukan emosi, bukan nafsu seksualnya, ya, bukan ambisi kedagingannya, tapi benar-benar bahwa itu dari Tuhan. Amin. Ya, ini penting saudara. Sekarang ini waduh mengerikan sekali. Bahkan tidak sedikit orang menikah gara-gara bukan ngerti itu dari Tuhan, gara-gara sudah kecelakaan. Nah ini sangat mengerikan. Maafkan saya harus ngomong. Dari konseling pernikahan yang saya lakukan, ya, sekarang ini 80% sudah melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan mereka kebanyakan tidak mengerti bahwa pasangannya ini dari Tuhan atau enggak. Tidak ada bimbingan dari gereja, tidak ada bimbingan dari orang tuanya. Nah, mereka bebas saja untuk memilih. Ingat, pernikahan yang ilahi itu dimulai inisiatifnya dari Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita yang mau menikah harus yakin betul, harus ngerti betul bahwa pasangan kita itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah yang kedua, Kejadian 2 ayat 15. Ini ada tanda-tandanya, ada poin-poinnya saya perhatikan untuk mengerti. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, hal yang kedua, perhatikan baik-baik. Tuhan menempatkan manusia ini sebelum dia dikasih teman hidup. Sebelum Adam dikasih teman hidup, ditempatkan di Taman Eden. Perhatikan, di situ ngapain? Bukan untuk tidur-tiduran, terus dipelihara Tuhan. Bukan untuk enak-enakan, tapi untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yaitu bekerja di taman itu. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa Taman Eden itu magic box. Magic box itu maksud saya begini. Manusia itu nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran. Ya, lalu pohon di Taman Eden itu keluar cering gitu. Simsalabim keluar buah sendiri. Enggak. Buah itu terjadi karena manusia kerja di situ. Dan Allah yang memerintahkan. Nah, hal yang paling penting begini saudara. Untuk membangun manusia yang ilahi. Ini buat saudara yang belum menikah dan bapak ibu yang sudah menikah. Untuk dijadikan warisan bagaimana membangun keluarga yang ilahi. Timing yang tepat untuk mengerti pasangan itu dari Tuhan adalah waktu anak-anak kita, waktu saudara itu sudah bekerja. Jadi ini nasihat saya buat bapak ibu, jangan pernah izinkan anak-anak saudara itu berpacaran, ya. Mungkin kalau sekedar berteman, mengenal sih oke. Tapi berpacaran begitu dalam sebelum mereka bekerja. Masih SMP sekarang anak-anaknya sudah dibiarin pacaran gak karu-karuan. Ya, terus putus, nyambung, putus. Akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak yang kepahitan, anak-anak yang terluka, anak-anak yang free sex. Nah saudara, poin yang paling penting kalau membangun keluarga ilahi, khususnya laki-lakinya, harus sudah bekerja. Nah disitulah kalau sudah bekerja, baru saudara berdoa untuk teman hidup. Ya. Nah para wanita, saya menasihatkan saudara, kalau saudara mau mengambil pasangan hidup, ya, membangun keluarga ilahi, berdoalah untuk laki-laki yang sudah bekerja. Gitu. Amin. Nah ini penting. Karena penting sekali saudara. Karena menikah itu nggak cukup cuma modal cinta. Harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab menghidupi rumah tangganya, tanggung jawab menghidupi nanti anak-anaknya. Ya, kalau modal cinta aja nggak cukup. Ya, harus ada tanggung jawab, khususnya dari pria, untuk nantinya bertanggung jawab atas rumah tangganya. Oleh karena itu, timing yang paling tepat adalah waktu orang itu sudah bekerja untuk mengerti apakah pasangan hidup ini dari Tuhan. Saya berdoa saudara bisa nangkap hati Tuhan. Ya, nggak usah terburu-buru. Anak-anak muda yang masih SMP, SMA, nggak usah buru-buru untuk cepet-cepet memutuskan ini pacar saya, ini jodoh saya. Berkenalan aja dulu. Ya, berteman dulu sebanyak mungkin sampai waktunya Tuhan itu tiba. Ya, ini adalah usia yang dikatakan cukup dewasa untuk bisa memulai menemukan pasangan hidup. Yang percaya katakan
Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang ketiga, poin ketiga, bagaimana membangun keluarga ilahi. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, perhatikan di situ ada kata meninggalkan ayah dan ibunya. Membangun keluarga yang ilahi itu harus melibatkan orang tua. Nggak bisa itu backstreet, kawin lari, nggak bisa itu. Itu bukan keluarga yang ilahi. Kalau saudara sudah memulai dengan seperti itu justru akan menimbulkan kutuk demi kutuk. Nah, saudara, penting sekali melibatkan orang tua, siapapun orang tua itu. Ya, karena orang tua itu wakil Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dalam hidup ini ada hal-hal di mana saudara itu bisa pilih. Betul? Beli baju saudara bisa pilih. Beli mobil saudara bisa pilih. Tapi ada hal-hal di mana saudara nggak bisa pilih. Itu ditentukan Tuhan. Apa itu Pak? Orang tua salah satunya. Orang tua saudara nggak bisa pilih. Itu sudah ditentukan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya berkata, karena Tuhan yang menentukan, maka ada otoritas blessing pernikahan itu lewat orang tua. Dan saya menyarankan saudara yang dikasihi Tuhan, menasihatkan saudara, jangan pernah saudara menikah tanpa persetujuan dari orang tua. Karena blessing pernikahan itu selain dari hamba Tuhan, satu lagi jangan lupa dari orang tua. Nah, oleh karena itu anak-anak ya yang belum menikah, jangan pernah saudara mengambil keputusan kawin lari karena orang tuamu gak setuju. Sabarlah, tunggu, ada waktunya, tunggu sampai orang tuamu itu setuju. Ya, sabar menunggu, berdoa. Kalau memang benar itu pasangan dari Tuhan, saya yakin orang tua waktunya akan setuju. Nah, saudara, saya mengambil contoh ya di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Tidak banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang pernikahannya bagus. Kebanyakan mereka semua itu poligami. Daud sendiri istrinya 18. Salomo, aduh bilah, banyak banget 1000. Nggak banyak yang punya pernikahan yang bagus. Nah, salah satu pernikahan yang bagus yang saya bisa jadikan contoh adalah pernikahan daripada Ishak dan Ribka. Kenapa? Mereka itu monogami. Sampai akhirnya akhir hidupnya nggak ada lagi pil atau will, ya bahagia sampai akhir hidup mereka. Coba saudara perhatikan. Ya, memang nggak banyak soal pernikahan ditulis di Alkitab. Coba perhatikan bagaimana mereka menikah. Itu karena keterlibatan orang tuanya. Abraham yang memerintahkan hambanya untuk mencarikan istri buat Ishak di tempat saudaranya. Coba saudara lihat ya, begitu orang tua itu terlibat, blessingnya itu sampai, blessingnya Tuhan. Dan Ishak itu di tengah-tengah kelaparan dan keadaan dunia yang begitu susah, ditulis di Alkitab, Ishak itu makin lama makin kaya dan bertambah kaya. Dan luar biasa rumah tangga mereka itu. Salah satu sebabnya kenapa Ishak itu pernikahannya saya katakan bahagia. Hanya satu suami, satu laki-laki dan satu wanita sampai akhir hidupnya. Karena melibatkan orang tuanya. Nah, saya berdoa buat saudara
yang belum menikah harus sabar, harus ada persetujuan orang tua. Buat Bapak Ibu ya yang sudah menikah, ini pesan dari Tuhan. Bapak Ibu harus benar-benar fokus, perhatian mendoakan anak-anak saudara. Dan sampai Bapak Ibu mantap bahwa mereka benar-benar mengambil keputusan karena Tuhan dan Bapak Ibu memberikan restu. Kalau memang dari Tuhan jangan ditunda-tunda. Ya Bapak Ibu, ada orang tua itu sengaja menunda-nunda karena mungkin dianggap calon mantunya ini kurang kaya. Ya jangan. Ya kasihan anak-anak itu. Karena Bapak Ibu itu adalah wakil Tuhan. Di mana Tuhan menaruh blessing buat mereka. Ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah mendoakan, sudah yakin bahwa anak itu sudah berdoa dan sudah mengikuti apa yang Tuhan mau, jangan ditunda-tunda untuk memberi persetujuan. Tapi sebaliknya juga, kalau mereka berjalan salah, Bapak Ibu juga harus berani berkata tidak atau berkata tidak menyetujui untuk mereka melanjutkan hubungan yang lebih serius. Ya. Jangan karena Bapak Ibu nggak bisa bersikap tegas, akhirnya mereka terjumus dalam pernikahan yang salah. Bapak Ibu punya peranan yang penting buat anak-anak, karena Anda adalah wakil Tuhan. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu punya hikmat, punya pengurapan untuk mengerti hatinya Tuhan tentang pernikahan anak-anak saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya berdoa untuk itu buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang keempat, mari buka Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 22. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, saya perhatikan ayat 21 bagaimana Tuhan menikahkan mereka, laki-laki dan perempuan itu. Caranya adalah membuat pria itu tidur nyenyak. Ya, ini anestesi pertama, Tuhan sendiri yang jadi dokter. Dan ketika manusia itu tidur, diambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu ditutup rusuk itu, jadi laki-laki tidur, rusuknya diambil. Ditutup dengan daging, terus ayat 22 ditulis demikian. Dan dari rusuk yang diambil manusia itu, ditutup daging, dibangunnya. Perhatikan itu, seorang perempuan. Bukan banyak perempuan. Bukan 2 perempuan. Bukan 3 perempuan. Satu laki-laki diambil rusuknya, dibangun 1 perempuan, lalu dinikahkan oleh Tuhan. Dibawanya kepada manusia itu artinya dinikahkan itu. Perempuan dengan laki-laki itu. Jadi saudara, pernikahan yang ilahi itu cara membangunnya yang kedua, yaitu harus monogami sesuai dengan rencana Allah, 1 laki-laki 1 perempuan. Jadi jangan pernah berpikir saudara, ya, anak-anak Tuhan mau membangun pernikahan selain daripada monogami. Apakah itu poligami, apakah itu poliandri? Poligami itu 1 laki-laki menikah dengan beberapa perempuan. Poliandri itu 1 perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Nggak pernah ada desain yang demikian. Ya, Adam dibuat tidur, dibangunkan yang namanya Hawa, dibawa kepada Tuhan, kepada Adam. 1 laki-laki, 1 perempuan. Nggak pernah dibangunkan 4 perempuan. Ya, ada Hawa, ada Maria, ada Esther, gitu ya. Ada Deborah. Lalu 4-4-nya dibawa kepada laki-laki itu. Nggak pernah. Desain Allah pernikahan itu yang ilahi itu monogami. Sampai maut itu memisahkan kita. Sampai maut itu memisahkan. Ya. Tidak pernah Allah mendesain pernikahan yang poligami. Dengan reason apapun juga. Nggak pernah. Hanya ada yang terjadi pernikahan yang dibuat oleh Tuhan. Pada waktu Kejadian 2 ayat 22. 1 laki-laki diambil rusuknya, dibangunkan 1 perempuan dan dinikahkan, lalu dibawanya kepada manusia itu artinya dinikahkan mereka itu oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang belum menikah, jangan pernah berpikir pernikahan yang lain yang ilahi itu selain pernikahan monogami. Bapak Ibu juga demikian. Ya, sebagai orang tua jadilah bijaksana.
Jangan gampang-gampang mengikuti hal-hal yang dunia ini biasa lakukan atau agama lain biasa lakukan. Pernikahan pada mulanya adalah monogami, itu desain Allah. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, biarlah manusia itu, Tuhan minta supaya laki-laki itu setia kepada istrinya dari masa mudanya. Karena pernikahan yang Tuhan mau itu adalah monogami, supaya orang itu setia, baik laki-laki maupun setia kepada pasangannya dari masa mudanya. Jangan gampang-gampang untuk bercerai. Jangan gampang-gampang untuk selingkuh. Nggak puas selingkuh. Berzina, free sex. Bahkan yang mengerikan sekarang LGBT. Nggak puas sama istrinya yang perempuan, cari pasangan sesama jenis. Yang perempuan gitu, nggak puas sama suaminya, cari yang sesama jenis. Mengerikan sekali sekarang ini. Nah itu bukan desain, itu bukan kehendak Allah, itu bukan pernikahan yang ilahi. Pernikahan yang ilahi adalah pernikahan yang didasari atas satu laki-laki dan perempuan menikah dan setia sampai maut itu memisahkan. Saya berdoa buat pernikahan-pernikahan hari ini, supaya saudara setia sama pasangan saudara. Kalau ada yang sedang menyaksikan suara gembala ini dan saudara berencana untuk bercerai, urungkan niatmu. Karena saudara sedang berurusan bukan dengan pasangan saudara, saudara berurusan kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara hidup dalam perselingkuhan, perzinahan, ayo bertobat. Saudara sedang keluar dari kehendak Allah dan itu akan membawa masalah demi masalah dalam hidupmu. Karena pernikahan itu ada Tuhan di dalamnya. Kalau seseorang sedang mengkhianati pasangannya, dia sebenarnya bukan hanya menjadikan pasangannya itu musuh, tetapi dia sedang menjadikan Tuhan itu musuh dalam hidupnya, dan itu berbahaya. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Oleh karena itu kalau saudara sedang hidup dalam perzinahan dan perselingkuhan, ayo bertobat. Kembali kepada pernikahan yang Tuhan rencanakan. Saya berdoa supaya pernikahan saudara dipulihkan dan saudara menjadi keluarga yang dikehendaki Tuhan sesuai desain awal, yaitu pernikahan yang monogami. Saya berdoa jadilah setia dengan pasangan saudara. Amin. Yang mau katakan amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana membangun keluarga ilahi. Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, yang terakhir ini adalah begitu saudara masuk dalam rumah tangga, maka cinta yang saudara harus pakai adalah kasih Kristus. Waktu saudara masih pacaran, masih bisa saudara mengenakan cinta saudara. Seperti waktu saudara fall in love, saudara masih bisa pakai cinta saudara. Tapi begitu menikah, masuk dalam rumah tangga udah nggak bisa lagi pakai cinta kita, karena cinta kita itu limited, terbatas. Dan cinta kita itu selalu memakai syarat. Kalau lu baik, gua baik. Kalau lu memberi, gua memberi. Kalau lu jahat, gua bisa lebih jahat. Nah itu nggak bisa lagi dipakai dalam pernikahan. Oleh karena itu Yesus bilang,
Untuk membangun pernikahan yang ilahi, maka dasar daripada pernikahan itu adalah kasih Kristus. Nah, saudara, saya simpel aja membagikan seperti apa kasih Kristus itu. Kasih Kristus itu adalah kasih yang berkorban, bukan yang menuntut, bukan yang memberi syarat. Ya, kalau suami istri ini sama-sama mau berkorban buat pasangannya, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang ilahi. Kasih yang berkorban itu adalah kasih yang memberi, bukan menuntut. Dia akan memberi, selalu akan berusaha memberi yang terbaik, menyenangkan pasangannya. Dia akan selalu begitu, melihat pasangannya itu nggak nuntut nggak, tapi memberi. Apa yang membuat pasanganku itu senang? Apa yang membuat pasanganku itu bisa sukacita? Aku akan kerjakan itu. Itu kasih Kristus. Ya, kasih Kristus itu apa? Mengampuni. Ya, pasti dalam pernikahan itu orang yang paling sering nyakiti kita itu adalah bukan orang lain, bukan orang yang jauh, itu pasangan kita. Makanya kasih Kristus itu adalah mengampuni. Kita lihat Kristus, ya kita ini tiap hari berbuat dosa, salah terus, dia mengampuni. Setiap kali kita datang minta ampun, dia mengampuni. Nah begitu juga kita harus praktek begitu dalam pernikahan. Nggak ada manusia yang sempurna, pasti akan banyak terjadi gesekan. Ada banyak perbedaan, ada banyak hal yang mungkin satu dengan yang lainnya. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita bisa terluka dengan pasangan kita. Baik perkataannya, baik perbuatannya. Nah kalau kita nggak punya kasih Kristus, udah dah. Nggak lama lah pernikahan kita. Ya, bubar, pasti bubar. Nah oleh karena itu jangan pernah saudara lupakan hal ini. Kasih Kristus itu mengampuni, menerima. Ya, nggak usah lihat pasangannya gitu, tapi lihat diri kita sendiri aja. Pokoknya saya harus mempraktekkan kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu juga melayani. Harus mau melayani. Masing-masing mau melayani pasangannya. Nah, saudara, saya berdoa bangun rumah tangga saudara di atas kasih Kristus. Baru kita bisa menjadi keluarga yang ilahi. Minta sama Tuhan. Dalam doa-doa saudara, dalam keintiman saudara dengan Tuhan, minta supaya saudara selalu dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena ini penting, karena kita nggak bisa menikah secara ilahi kalau kita pakai cinta kita, nggak kuat saudara, nggak kuat. Harus pakai kasih Kristus, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberi, kasih yang mau mengampuni. Saya percaya kalau masing-masing praktek, pasti akan terjadi keluarga yang ilahi. Yang mau katakan, amin. Mari kita sama-sama tutup Alkitab kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya berdoa sebelum kita mengakhiri suara gembala ini, saya akan berdoa. Ayo kalau yang sedang mengikuti, ada suami istri sedang bersama-sama mengikuti, siapkan diri saudara. Saya mau berdoa untuk keluarga-keluarga malam ini. Supaya ada pemulihan, ada kasih Tuhan mengalir. Saudara bangun keluarga saudara menjadi keluarga yang ilahi. Ingat, ada dua berkat. Keturunan ilahi dan juga kuasa untuk menikmati segala berkat yang ada di bumi. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari ambil tubuh dan darah Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari, yang sudah siap dengan roti dan anggur, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, lepaskan dulu pengampunan.
Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Biar malam ini waktu kita menikmati tubuh dan darah Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada terobosan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Ayo makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Khususnya suami istri yang hadir, yang mengikuti suara gembala ini. Mari ucapkan syukur. Aku berdoa. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa. Tuhan, kau berkati suami istri. Pulihkan hubungan mereka. Aku berdoa beri keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun. Tuhan, pulihkan, sembuhkan hubungan yang rusak, hubungan yang kacau, pulihkan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Pulihkan malam ini. Pulihkan Tuhan. Kalau ada suami-suami yang meninggalkan istrinya, kami berdoa Tuhan, bawa kembali para suami, bawa kembali suami pulang ke rumahnya. Kalau ada istri-istri yang meninggalkan keluarganya, kami berdoa Tuhan, bawa para istri itu kembali pada keluarganya. Kalau ada anak-anak yang meninggalkan orang tuanya, bawa kembali anak-anak ke keluarganya. Terima kasih. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun bulan November, angkat tanganmu. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan November ini. Berikan Tuhan berkat yang spesial, umur panjang, kekayaan, kehormatan, menjadi bagian buat mereka yang berulang tahun di bulan November. Berikan berkat yang terbaik, berkat yang khusus dan spesial buat mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan sebelum kami akhiri suara gembala ini, Engkau berkenan memberkati kami. Mari saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu yang lebar, dan sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Akhir kata kami undur diri dari saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.